Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah kaum muslimin. Bagi Allah itu seluruhnya cetek. Tahu cetek? Kecil, gampang, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin, ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi Ibnu Battutah telah sampai kemari. Ibnu Battutah bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana, Pak. Merinding seluruh bulu roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustadz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar, akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Kita lanjutkan firman Allah, lanjutkan terjemahnya. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar ku tuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dinding ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah SAW, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat sebesar ini, kata Rasul, sebesar ini. Setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu, Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi. Semangat mereka nggak pernah patah, tidak pernah padam. Ulang balik, sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka, Pak. Luar biasa gigih ini manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Terus Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku Zulkarnain sudah tidak sombong seperti Sulaiman ketika mampu mendatangkan singgasananya Balqis. Terkenal singgasana itu, Pak, singgasana yang besar, berat, mewah, bertahtakan dan berlapiskan emas, permata dan luar biasa. Enggak ada orang di bumi yang sanggup buat singgasana seindah Balqis punya. Tapi Sulaiman menawarkan, buat sayembara. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan secepat mungkin istananya Balqis kemari? Jin Ifrit, terkenal dengan jin terkuat dari bangsa jin, berkata, saya mampu sebelum engkau berdiri tempatmu, dia sudah nyampe sini. Seorang wali Allah berkata, insya Allah sebelum engkau memejamkan kelopak matamu sudah nyampe kemari. Kalah kemampuan jin Ifrit. Bismillah, silahkan, langsung sampai di tempat. Dan ini adalah karamah yang sempurna dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyampe, dilihat oleh Sulaiman, masya Allah, ini singgasana, masya Allah. Langsung sujud syukur Sulaiman, dan dia tidaklah menyombongkan diri. Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini hanyalah dari karunia Allah untukku. Zulkarnain juga begitu. Setelah membuat prestasi yang sampai hari kiamat tak akan ada yang bisa buat coran dari besi setinggi ini, Pak. Coran dari besi setinggi ini, tantang Amerika, sanggup nggak?
Kumpulkan semua negara besar di dunia, buat dari satu gunung ke gunung, dibuat coran besi. Sanggup nggak? Berapa biaya yang harus dihabiskan itu? Dan Zulkarnain telah melakukannya. Makanya beliau mengatakan, hada, ini adalah rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong. Sesuatu yang dibangun di atas kerendahan hati, ketawaduan, maka dia akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sesuatu yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan, Allah akan hancurkan dia dengan sangat cepat. Terus, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Ya, baik. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Ya. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Kaum muslimin, tahukah Bapak Ibu berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Berapa jumlahnya? Jumlah Ya'juj dan Ma'juj silahkan buka di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 953. Lihat di situ ada hadis sahih. Halaman 953 dari kitab kita. Subhanallah, Bapak akan tercengang. Jumlah mereka tidak main-main. Adam dipanggil oleh Allah. Adam, kumpulkan anak cucumu yang akan masuk ke neraka. Jumlah mereka dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah ahli neraka. Dan Nabi mengatakan yang 999 ahli neraka itu adalah perbandingan jumlah Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Mayoritas penduduk neraka nanti di dalam neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum mampu membayangkan betapa banyak jumlah mereka. Kumpulkan manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Bandingkan dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata jumlah Ya'juj dan Ma'juj dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah mereka. Saat itu. Subhanallah kaum muslimin. Sudah temu halamannya? 953. Dengarkan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang perintah Allah kepada Adam alaihi salam. Kalau dibacakan terjemahannya, bisa nggak dibacakan dengan suara lelaki? Suara yang gagah. Siap. Ini korban tidak ngantuk saat ngantuk ya. Malam bergadang. Saya juga ngantuk tapi nyaman aja. Kembali pada pengajian pagi tadi kali ya. Perlu penambahan kekuatan. Sampai nggak sahur tadi bablas. Masya Allah. Silakan dibaca. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Bukan itu, yang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat terjemahannya di halaman 954. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berkalam pada hari kiamat. Wahai Adam, dia berkata, kupenuhi panggilanmu dengan kerelaan hati. Wahai Rabb kami, lantas dia dipanggil dengan suara keras. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan ke neraka. Ini sebentar. Penekanan kita di sini adalah dari anak keturunanmu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Bukan seperti penggambaran kaum barat di sana. Mereka mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah sejenis monster di bawah tanah yang nanti akan muncul dalam bentuk yang macam-macam, menakutkan, mengerikan. Enggak. Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis ini anak keturunan Adam. Terus tadi bagaimana ya? Neraka ya? Insyaallah. Aduh. Sebenarnya neraka ya? Kayaknya jadi nggak semangat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari neraka keturunanmu satu pasukan ke neraka. Adam bertanya, wahai Robku, apakah pasukan neraka itu? Allah berkalam, dari setiap 1000 orang aku menyangka dia berkalam ada 999 orang. Maka ketika itu wanita hamil menggugurkan kandungannya, anak kecil menjadi beruban, dan kamu melihat orang-orang itu mabuk padahal mereka tidak mabuk.
Akan tetapi itu adalah siksa Allah yang dahsyat. Keadaan itu memberatkan banyak orang sehingga wajah mereka berubah. Nabi SAW bersabda, antara Ya'juj dan Ma'juj 999 dan dari kalian satu. Jelas? Perbandingan jumlah manusia yang ada dengan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia juga, tapi banyaknya jumlah mereka itu keterlaluan, Pak. Sekarang pertanyaan yang juga tidak terjawab, lebih bagus kita katakan Allahu a'lam, adalah apakah sejak Ya'juj dan Ma'juj dikurung ini sampai sekarang dia beranak pinak di sana? Apakah dia tidak termakan oleh waktu, apakah dia tidak tersisir oleh zaman? Apakah dia tidak mati? Apakah dia hidup terus? Kalau dalam banyak riwayat, mereka termasuk jenis makhluk Allah yang dipanjangkan umur, dan mereka kayak kelinci, Pak. Kayak kelinci, kawin di mana-mana, beranak pinak terus berkembang biak, bertambah banyak, dan mereka semakin kuat. Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka baru berapa hari, seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda, berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhan menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Ya, terus ibarat Allah yang kami muliakan, sebentar. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar, lebih kurang. Gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan nggak? Manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 375. Halaman 375. Silakan dibaca. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Ini hadis sahih Muslim, ya. Silakan. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Bismillah. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya, karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke gunung. Lalu Allah membangkitkan, mengutus Ya'juj Ma'juj. Mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hai Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wat-Tur, ya, Wat-Tur, Wat-Tini Waz-Zaitun, Wa-Turi Sina. Wa-Turi Sin, kaum muslimin, Turi Sin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu, kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhla' na'lik fa innaka biwadin, ya, tanggalkan sandal engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina.
Saat Isa naik ke atas, sudah. Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah, mereka melihat, tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka. Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo. Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika Ya'juj telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan penduduk seluruh bumi. Seluruh penduduk bumi, dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Hidung aja yang pesek, Pak. Hidungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol, lebih mirip kepada orang Tartar, lebih mirip kepada orang barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Maka kelompok yang pertama dari mereka melewati danau Tabaria dan meminum airnya. Aha. Ingat danau Tabaria di mana? Ingat. Israel ketika itu danau Tabaria sudah tersisa air sedikit sekali. Kan Dajjal udah mati kan? Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi, kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun ke Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah, dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal para orang-orang yang beriman. Ya, enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Ya'juj Ma'juj itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan, Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, lanjut. Lalu orang-orang yang belakangan melewati seraya berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya, dan Nabiullah Isa masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya, sehingga pada hari itu kepala seekor lembu adalah lebih baik bagi kamu daripada 100 dinar. Maksudnya apa? Nabi Isa terkepung di atas gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini udah nyampe duluan di danau Tiberias, yang masih sisa airnya sedikit, diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ, loh kemarin kan ada air di sini kok habis? Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air kok habis? Padahal sisa air yang tersisa sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir, mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan Pak. Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang gak sih? Saking banyak jumlah mereka sampai-sampai sisa air danau habis kering oleh mereka. Tidak ada sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis, tinggal tersisa sedikit. Yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe nggak ke Indonesia itu Ya'juj Ma'juj? Akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia. Dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak.
Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah, nggak kebayang Pak, gimana cara ngelawannya. Bruce Lee lepas dicincangnya tuh Pak, habis. Nggak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Terus Lalu Nabiullah Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Sebentar. Ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihi salam. Kita akan bacakan nanti kaum muslimin. Stop sampai di situ dulu. Sekarang lihat kembali ensiklopedia akhir zaman kita, halaman 968. Masya Allah, ini suatu penuturan yang gamblang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengatakan Ya'juj Ma'juj itu membungkus seluruh bumi. Ini hadisnya Pak. Faya'ummunal arda. Ya'juj Ma'juj nyampe ke Indonesia. Kalau dia bertanya nyampe nggak ke Indonesia, Pak, lihat mana. Semua tanda-tanda besar kiamat, bukan hanya Arab saja yang akan mengalami, tapi seluruh dunia. Semua tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang pertama apa? Dukhon. Dukhon ini apa hanya di Arab saja? Hah? Tidak. Tapi seluruh dunia terbungkus oleh dukhon. Sampai kutub utara, kutub selatan terbungkus oleh dukhon. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Yang namanya tanda besar, seluruh dunia ikut merasakannya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kata Rasulullah, seluruh negeri-negeri satu bumi akan didatangi oleh Dajjal. Tidak ada bumi yang tersisa. Seluruh kota-kota akan didatangi oleh Dajjal. Bahkan kemah-kemah yang ada di Gurun Sahara, Dajjal nyampe ke situ. Masya Allah. Hah? Tanda besar kiamat yang kedua. Yang ketiga apa? Isa alaihissalam turun. Nah, risalah tentang Isa menyebabkan seluruh dunia lepas dari cengkraman Dajjal. Dan seluruh Nasrani satu bumi masuk Islam. Subhanallah. Paham apa? Babi satu bumi dihabisi. Seluruh pajak dan upeti yang diterapkan di berbagai negara dihilangkan sama sekali oleh Isa alaihissalam. Satu bumi merasakannya. Yang keempat, ketika Ya'juj Ma'juj lepas, ini hadisnya. Coba dilihat, saya berikan stabilo biru. Lalu Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka lepas dari kurungannya, ya'ummunal arda, mereka segera membungkus bumi ini dengan jumlah mereka yang banyak. Satu bumi Pak, berarti Ya'juj Ma'juj nyampe kemari, nyampe ke Sentul, nyampe kota Payakumbuh, sampai. Ya Allah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dan ini tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran apapun kecuali secara fisik. Tafsiran zahir. Memang fisik mereka akan datang nanti dari bukit-bukit, dari gunung-gunung, mereka akan keluar. Intinya ketika tembok itu telah diizinkan oleh Allah runtuh, seolah-olah mereka dari berbagai macam bukit turun ke bawah. Di mana mereka Allah sembunyikan? Wallahu a'lam. Sekarang ini di mana peta mereka? Wallahu a'lam. Kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sekarang di mana mereka? Temboknya udah ketemu sekarang, Pak. Ya, di mana tadi? Dengan Armenia, ya, di antara itu, Pak. Sudah ketemu sekarang. Tapi kok manusianya nggak nampak? Tapi ketika tembok itu runtuh dan tembok itu jatuh rata dengan tanah, kata Rasulullah, tiba dari berbagai dataran tinggi mereka meluncur ke bawah. Seperti orang-orang yang memang sudah lama ingin bebas, ketika mereka bebas mereka langsung meluncur. Anehnya bukan hanya di Azerbaijan saja, bukan hanya di Siberia saja, bukan hanya di Rusia, di Cina saja mereka meluncur. Dari Arab, dari bukit-bukit yang tinggi mereka juga meluncur. Pertanyaannya, dari mana mereka Allah hadirkan? Mereka telah digaibkan oleh Allah SWT dan
Dan ketika mereka keluar, pokoknya mereka tahu mereka langsung meluncur ke daerah yang rendah. Disitulah mereka menghabisi siapapun manusia yang mereka temukan. Cuman sekali lagi, pastinya mereka meluncur juga enggak dari gunung di Indonesia, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, kan ada gunung-gunung yang di Sumatera Barat, Gunung Kerinci. Dari itukah mereka turun ke bawah? Di mana mereka Allah sembunyikan selama ini? Tidak terjawab. Jawaban yang paling pantas adalah la adri wallahu a'lam. Aku tak tahu, Allah yang lebih tahu. Pokoknya di ayat jelas sekali Allah berfirman tadi, mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Wahum min kulli hadabin yansilun. Surat Al-Anbiya ayat 96. Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi berlari ke bawah dan menyelimuti 2 bungkus bukit itu. Kayak nggak habis-habis Pak. Terus mereka keluar. Dari mana sih mereka sebelumnya? Khalas, jangan ditanya lagi. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, lanjutkan. Oh enggak, di kitab tebal, kitab ensiklopedia akhir zaman, coba baca, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu. Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu, lantas mereka keluar sebagaimana kalam Allah Ta'ala. Dan dari tiap-tiap tempat yang tinggi, mereka turun dengan cepat. Mereka turun dengan cepat. Dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Syekh Imran Hussein, beliau mengatakan maksudnya nanti adalah dengan teknologi tinggi. Dengan pesawat-pesawat yang sangat banyak mereka meluncur. Enggak, kaum muslimin. Makanya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Imran Hussein sebagai guru yang paling senior tentang masalah bedah akhir zaman, beliau sangat berani mentakwil-takwilkan ayat dan hadis kepada makna seperti Dajjal itu bukan sosok tetapi dia adalah sistem. Kan begitu kan? Matahari terbit dari sebelah barat itu maksudnya bukan fisik matahari ini, tetapi yang dimaksud adalah Islam bangkit nanti dari Eropa dan Amerika. Begitu beliau mentakwil-takwilkan kaum muslimin. Padahal ada hadis yang sahih yang menyebutkan fisik matahari yang nanti akan muncul. Ada hadis yang sahih tentang menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal. Bagaimana dia nanti lari, bagaimana dia dibunuh oleh Isa dan sebagainya. Baik. Selanjutnya kaum muslimin, sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. 1, Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat. Menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan sepi lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah, dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh nggak Pak? Coba lihat halaman di kitab zikir akhir zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Mereka menggalinya setiap hari, sehingga ketika mereka hampir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya. Lalu Allah ketika udah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Udah gelap, udah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya. Jika Allah telah menghendaki. Ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun rencana yang kita susun,
program yang kita buat tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat. Besok kata Ya'juj Ma'juj, coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak? Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah, jadi besoknya tetap berlubang seperti itu, maka mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Persis seperti Ghulam yang sang raja berkata, gimana cara saya bisa menghabisi kamu? Ghulam ini berkata, kamu tidak akan bisa bunuh saya kecuali dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun. Yang kedua, nanti ikatkan saya di batang atau pohon kurma. Yang ketiga, kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Masih ingat kisah ini? Kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Kisah ini didapatkan di dalam surat Al-Buruj. Ya. Kaum muslimin, setelah itu kamu yang lepaskan panah. Dan di hadapan orang banyak kamu teriakkan kalimat dengan nama Allah, Rabbnya si fulan. Kamu lepaskan panah itu. Panah itu kena saya dan saya akan terbunuh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Lihat Pak, ketika disertai zikir, maka dia mendapatkan kekuatan. Ghulam ini berusaha dibunuh oleh sang raja. Dikirim ke tengah laut, diikat seluruh tubuhnya dengan rantai besi berat, ya. Kemudian sehingga tidak bisa berkutik. Setelah itu sampai di tengah laut mau ditenggelamkan, si Ghulam berdoa dengan satu doa singkat. Doa ini bisa dibaca Pak, di dalam kitab ini ada dijelaskan dengan sangat jelas bahwa siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia pasti terancam kematian, maka dia baca doanya adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Doa si pemuda ini, Ghulam ini hanya begitu saja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda ini, Ghulam ini membaca itu. Kemudian yang terjadi apa Pak? Yang terjadi adalah Allah goncang perahu itu, Allah datangkan ombak besar, mereka jatuh seluruhnya. Si Ghulam Allah selamatkan sampai dia kembali ke istana. Terbelalaklah kedua bola mata sang raja melihat dia kembali selamat, sementara yang mengantarkan untuk kematiannya yang mati. Kemudian dibagi lagi hulu-hulu balang yang jago-jago. Diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya. Kemudian dia pun diusung menuju ke atas gunung yang tinggi untuk dijatuhkan. Sekali lagi di atas puncak gunung, si Ghulam berdoa lagi dengan doa itu. Baca kembali doanya. Awas, kita akan masuki akhir zaman. Doa ini penting Pak. Apa doanya? Mulai Bang. Bukan, baca doanya yang tadi kita sudah bacakan, doanya si Ghulam. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Baca sama-sama. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Pendek, sangat singkat. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Terserah bagaimana caramu, selamatkan aku dari mereka. Ini udah di hadapan kematian Pak. Dia berdoa Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia serahkan dirinya, dia serahkan hidupnya, dia serahkan segala-galanya. Nol pada dirinya, tawakal habis kepada Allah. Saat itu pertolongan Allah turun. Ini kekuatan tawakal. Ini kekuatan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang sudah menyerahkan kepada Allah, Allah yang akan sambut. Lalu Allah yang menyelesaikan di belakangnya. Kamu tenang, kamu sudah sampai ke pangkuan saya, kamu sudah sampai ke haribaan saya, yang lain saya yang selesaikan. Masya Allah. Musa Laut Merah di depan, Firaun di belakang. Pedang dan tombak sudah nampak mengkilau-kilau untuk mencincang membantai mereka. Kemana nak lari? Bani Israel mulai gelisah, tapi Musa berkata, jangan khawatir, Allah tak akan meninggalkan kita. Hei Musa, ketuk dengan ujung tongkatmu laut ini, maka terbelahlah laut itu. Mereka menyeberang, Firaun menyusul, mampus mereka semuanya tenggelam. Kaum muslimin lihat, di puncak tawakal Allah berikan pertolongan. Ghulam ini juga di puncak tawakal. Ibrahim ketika dia diikat di atas unggunan kayu api yang dibakar, Ibrahim ada di atas. Puncak tawakal terjadi. Ibrahim menyerahkan segala-galanya. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ya nar kuni bardan wa salama. Hai api, dinginlah engkau. Selamatkan Ibrahim. Ketika api kayu bakarnya habis semua, orang-orang yakin Ibrahim bahkan debunya pun gak akan bisa ketemu, debu mayatnya. Tapi tiba-tiba Ibrahim keluar kayak baru keluar dari salon, Pak. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, malah tambah ganteng dari sebelumnya. Inilah dia kalau Allah yang sudah campur tangan. Semua hal yang ajaib akan Allah wujudkan, Pak. Makanya nolkan diri, nolkan senol-nolnya. Anggap kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Serahkan bulat-bulat kepada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Nolkan harta kita, nolkan kekuatan kita, nolkan apapun pangkat jabatan kita, nolkan seluruhnya, kecerdasan kita, kepintaran kita, keperkasaan kita, nolkan seluruhnya, serahkan pada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Kalau yang Maha Ahad tampil di depan, 0 di belakang tadi itu menjadi harga enggak? Berharga, Pak. Angka 1 di depan adalah Ahadun Ahad, Allah di depan. Maka ini nolkan siapa kita, nolkan jabatan kita, nolkan harta kita, nolkan kekuatan kita, nolkan kecerdasan kita, nolkan kekuatan kita, apapun yang kita miliki, nolkan seluruhnya, serahkan pada Allah. Tampillah Allah yang Maha Ahad di depan. Ketika Allah tampil, semua ini akhirnya menentukan seberapa banyak tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah saya ahli kungfu, nanti saya akan sanggup melawan mereka. Kalau udah macam gitu, Pak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya jenderal, bala tentara saya banyak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya harta saya banyak, dengan duit apapun saya dibuat sekarang, kita akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan caramu, selamatkan aku dengan caramu. Sayyidah Zainab Al-Ghazali punya kisah yang menarik ketika beliau di penjara Mesir. Dia difitnah, Pak. Beliau adalah salah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin saat itu, ustazah yang legendaris. Beliau dimasukkan ke penjara, berbagai macam siksaan dialaminya dengan sedahsyat-dahsyatnya siksaan. Pada kesimpulan terakhir, dia dieksekusi dengan cara yang menjijik. Bapak tahu caranya? Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dalam keadaan kakinya dirantai, dia terduduk di sudut penjara, tangannya juga dirantai. 3 ekor anjing hitam, anjing helder yang dilaparkan selama 1 minggu, dilepaskan setelah diminyaki dia dengan bau minyak yang sangat merangsang untuk anjing. Rencananya dia akan jadi umpan untuk anjing. Subhanallah. Obsir penjara ini, kaum muslimin yang kami muliakan, masukkan 3 ekor anjing itu, dan mereka kira-kira setengah jam atau 20 menitan habis dah, tinggal tulang belulang saja lagi. Ini perkiraan mereka. Saat dibuka setengah jam kemudian, mereka terbelalak. 3 ekor anjing itu, 1 di samping kanan, 1 di depan, 1 di samping kiri, sambil goyang-goyangkan ekornya kayak menjaga tuannya. Ustazah Sayyidah Zainal Al-Ghazali aman, tidak ada yang luka sedikit pun, kayak dijaga malah oleh 3 ekor anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang sudah menitipkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba-hamba Allah kami muliakan, terus bacakan. Allah berkata besok kembali, besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki. Lalu mereka kembali lagi, sedang dinding itu dalam keadaan seperti waktu mereka meninggalkannya dulu. Lalu mereka Ya'juj Ma'juj melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia, lantas minum air, dan orang-orang berlari dari mereka. Siapkan halaman 383. Kita lihat Firaun baru telah lahir di muka bumi, dan itu dalam bentuk kekuatan yang global, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Firaun lama, ingatkah Bapak Ibu bagaimana Firaun lama melumpuhkan Musa dan Harun serta Bani Israel? Firaun lama telah pernah juga menembakkan panah ke arah langit, ya kan? Lalu setan melumuri ujung panah itu dengan darah, sehingga manusia menyangka Firaun telah membunuh Tuhan yang di langit. Aku telah bunuh Tuhan yang di langit. Perangai Firaun ini diulangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang dikejar oleh Firaun adalah Musa dan Harun. Yang dikejar oleh Ya'juj Ma'juj siapa? Isa dan siapa? Dan Al-Mahdi. Mirip, Pak.
Yang dikejar mereka adalah Isa dan Al-Mahdi. Yang dikejar oleh Fir'aun dulu adalah Musa dan Harun. Kemudian apa yang mereka lakukan Fir'aun? Dia kuasai seluruh negeri manapun yang bisa mereka jangkau. Sementara Ya'juj, nah bedanya nanti Fir'aun masih terbatas kekuasaannya. Fir'aun di zaman Nabi Musa dulu. Ya'juj Ma'juj seluruh muka bumi. Sama dengan khilafah Islamiyah. Kan ada 5 fase sejarah. Ada fase kenabian, ada fase khilafah Rashidin, ada fase khilafah dengan sistem kerajaan. Ini adalah fase kita, fase tidak ada khilafah, dan ini kembali tegak khilafah. Nah, kaum muslimin, khilafah di masa ini baru 2/3 bumi dikuasai. Rasul mengatakan khilafah terakhir nanti ta'ummul arda. Satu bumi ini dikuasai penuh 100% oleh khilafah Islamiyah. Ini perbedaan khilafah yang terakhir nanti, Pak. Khilafah yang terakhir satu bumi. Sama dengan Fir'aun zaman dulu, hanya wilayah-wilayah terdekat dengan kerajaannya saja dikuasainya, dan manusia dihinakannya. Sementara nanti Ya'juj Ma'juj sebagai Fir'aun akhir zaman, satu bumi ini akan dikuasainya, dan penduduk langit akan diperanginya dengan cara melepaskan anak-anak panah. Taib. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lalu dengan 3 kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tur, senjata terkuat dipakai saat itu. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Ya'juj Ma'juj tak mungkin dilawan, dan itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin dikalahkan, itu pasti, Pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Setiap kali Isa melanturkan doa, amin, orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa. Ya, orang-orang beriman mengaminkan. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabiullah SAW suruh salah seorang sahabat berdoa, yang lain mengaminkan. Di kesempatan yang lain, kamu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang beliau yang berdoa, yang lain mengaminkan. Ya. Nah, ini dilakukan nanti di akhir zaman oleh Isa alaihissalam. Ya Allah, pada hari ini tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kami sudah lemah. Kenapa, Pak? Karena Isa sudah kelaparan di atas bukit. Orang-orang beriman sudah kelaparan di atas bukit Tursina. Sampai-sampai satu kepala lembu lebih berharga daripada 100 keping dinar. Satu dinar itu berapa fulusnya? Satu dinar itu berapa fulusnya? Kalau uang rupiah kita sekarang, anggap 2 juta aja dulu. Anggap 2 juta saja dulu. Kali 100 berapa? Kali 100 berapa? 200 juta. Ya, 200 juta ya. Satu kepala lembu, satu kepala sapi lebih mahal lagi harganya daripada 200 juta fulus. Maksudnya apa? Saking laparnya sehingga sedikit makanan jadi rebutan orang-orang beriman di atas. Subhanallah, Isa berdoa. Inilah dia kekuatan doa di akhir zaman. Berbalut dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridha Allah Subhanahu wa taala, menggema satu gunung itu dengan zikir. Lalu mereka berdoa menggema amin, amin, amin. Yang terjadi bagaimana, Pak? Rasul katakan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu, sudah mengerayang, sudah, inilah kalau orang Padang nih ya, susah carikan bahasa Indonesianya. Sudah menggerogoti, dan banyak yang masuk tembus di leher. Keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj meregang nyawa. Seperti satu nyawa serentak mereka mati. Meregang nyawa. Pak, Rasulullah SAW bersabda, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini mati, seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj.
Ternyata baru sampai di bawah Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian, turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, Gunung Tursina, turunlah. Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah, kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas Gunung Tursina. Mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak Gunung Tursina, kecium Pak. Muntah-muntah, udah dalam perut gak ada isi apa-apa, pakai muntah lagi. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, falam yabqa shibran minal ardi, tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai, ini bangkai. Kemana saja mau lewat, bangkai seluruhnya. Kebayang gak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan Pak, mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin. Doa mereka raghabaw wa rahaba, raghabaw wa rahaba, penuh harap, cemas kalau nggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini Isa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu. Bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang, bukan malam yang datang, bukan. Lalu apa? Kata Rasulullah, dari langit turun burung-burung yang sangat banyak. Burung itu burung-burung perkasa yang besar-besar. Lehernya, ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta. Lihat hadisnya di sini, di kitab kita. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, ini ada dalilnya enggak ya bahwa burung-burung seperti itu nanti akan turun ke bumi? Masya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada satupun burung melainkan mereka akan, ini halaman 384, halaman 384 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 5228. Silakan dibaca. Lalu itu. Ya. Lalu Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirim cacing-cacing kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka mati secara serempak. Cacing-cacing, ulat-ulat, dud. Ya, terus secara serempak seperti matinya seorang manusia saja. serentak matinya semua. Terus Kemudian Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya turun dari gunung ke bumi. Ternyata tidak ada sejengkal pun tempat di bumi melainkan dipenuhi oleh bangkai-bangkai yang berbau busuk. Maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta, burung unta, untuk mengambil dan menerbangkan bangkai-bangkai itu kemana saja yang dikehendaki oleh Allah. Sebentar, kaum muslimin. Bapak bisa bayangkan nggak langit yang terang benderang langsung gelap gulita seperti malam tengah malam? Bapak bisa bayangkan nggak banyaknya burung tersebut? Hah? Banyaknya burung tersebut seimbang nggak dengan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu bukan kutu, Pak, tapi dia orang. Lah kalau burung hanya level burung merpati yang mau ngangkat, di mana mau diangkat tuh mayat. Makanya burungnya seimbang. Burungnya gede pula turun ke bawah. Lehernya besar, leher dan bentuk lehernya mirip dengan leher on. Ini hadis Sahih Muslim loh, ya.
Kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai Ya'juj Ma'juj, dibawa terbang. Kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak? Hah? Sudah saya ajarkan dulu jawabannya yang paling ilmiah. Jawabannya adalah entah. Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling ilmiah, nggak ada pertanyaan setelah itu lagi. Dari mana burung itu datangnya? Di mana Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya entah. Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Ustadz, bulunya ada berapa? Apa urusannya nanyakan bulu? Sayapnya selebar apa? Nggak perlu, yang nggak penting. Yang penting sudah dikatakan bahwa burungnya ada gede-gede. Khalas. Bersihlah bumi. Tapi selesaikah masalahnya? Belum. Apa yang tersisa? Serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh, darah yang tadi mengalir. Satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang, tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana, itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga, dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor, dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia, seperti yang kemarin kita sampaikan. Tapi sayang, jumlah orang Arab sudah sedikit. Itu pun yang selamat bersama Nabi Isa. Jumlah manusia sudah sedikit, khususnya kaum laki-laki banyak yang sudah habis. 1 berbanding 50 wanita saat itu. Masuk fase kelima, 1 berbanding 50. Hah? Saat itu baru kaum ibu-ibu ikhlas untuk dipoligami. Bapak-bapak yang sekarang punya selera mau poligami sudah di alam barzakh. Kesian. Hah? Dan memang saat itu orang sudah tidak minat lagi dengan dunia. Seperti yang kita bacakan hadisnya kemarin. Harta emas yang melimpah, duit yang banyak, tanah yang luas, hewan ternak yang banyak, semuanya tidak lagi menggiurkan. Orang-orang beriman sudah fokus untuk ibadah. Toh harta kekayaan melimpah ruah, nggak perlu kerja pun duit ada, makanan lengkap, semua kehidupan dijamin, semuanya nggak ada yang bayar. Kalau sekarang hidup kita sikit-sikit pajak, kena pajak ini, kena pajak itu, kena pajak ini. Lah zaman Nabi Isa semua pajak udah dihilangkan. Kita nggak mikirkan listrik lagi, Pak. Memang nggak ada listrik ketika itu. Ya, kita nggak mikirkan pajak tanah, pajak bangunan, nggak perlu, Pak. Bapak perlu rumah berapa nanti, tinggal ambil. Seperti kata Al-Mahdi, pergilah kamu ke gudang emas, berapa kamu perlu emas, ambil saja, bawa saja. Bapak bawa karung, Pak. Masukkan emas ke karung, lalu bawa. Ambil pedati, Bapak bawa emas. Saat itu benar-benar melimpah ruah setelah Ya'juj dan Ma'juj habis.